Jumpa lagi di channel Guru Matematika, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal statistika yang sudah saya bagikan. Di nomor 1 ini kita akan mencari panjang interval kelas. Cara paling mudahnya yaitu kalian kurangi batas yang paling bawah, misalnya 56 ya, dikurangi atasnya 51 sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian untuk nomor 2 kita akan menentukan titik tengah interval yang frekuensinya 8 sehingga ada di kelas 66 sampai 70. Cara mencari titik tengah yaitu dengan menambahkan batas bawah 66 ditambah 70. Kita bagi 2. Nah, seperti ini. Hasilnya berarti 136 dibagi 2. Berarti ketemunya adalah 68. Nah, ini cara pertama yaitu menggunakan batas bawah dan ditambah batas atas bagi 2. Cara kedua, kalian tinggal daftarkan saja anggota-anggota di kelas tersebut. Misal 66, 67, 68, 69 sampai 70. Nah, ini ada 5 angka ya, sehingga tengah-tengahnya ada di posisi angka yang 68. Berarti titik tengahnya adalah 68. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini kalian akan menentukan frekuensi dari kelas 81 sampai 88. Nah, kalau kalian perhatikan di sini bukan frekuensi tapi frekuensi kumulatif ya, atau FK, kurang dari. Nah, FK kurang dari berarti kurang dari tepi atasnya sehingga kita sudah memiliki tepi atas kelas. Kita akan membalik ya. Jadi dari tepi atas kita cari batas atasnya sehingga kita kurangi 64,5 menjadi 64. Setelah 64 berarti 65 sampai, nah ini tepi atasnya kan 72,5 sehingga batas atasnya 72, kemudian 73 sampai 80, kemudian 81 sampai 88. Nah, dari sini terus 89 sampai 96. Nah, jadi kita merubah dari bentuk yang tadinya hanya tepi atas, kita rubah menjadi interval. Untuk kelas pertama kita tidak usah hiraukan ya, tapi untuk frekuensinya ini pasti sama, yaitu 6. Kemudian kelas kedua berarti 11 kurangi 6 hasilnya 5. Kelas ketiga 25 kurangi 11 hasilnya 14. Kemudian kelas keempat 29 kurangi 25 hasilnya 4. Dan terakhir 34 kurangi 29 hasilnya 5. Nah, nilai-nilai ini merupakan nilai frekuensinya. Jadi kita balik yang tadinya frekuensi kumulatif menjadi frekuensi. Sehingga untuk frekuensi kelas 81 sampai 88 itu adalah 4. Nah, ini untuk frekuensinya. Secara lainnya kalian bisa langsung lihat di tabel, karena 81 sampai 88 itu kan ada di antara 88,5 sampai 80,5 sehingga dua angka frekuensi kumulatif ini kalian kurangi saja. 29 kurangi 25. Nah, ini langsung ketemu 4. Nah, dari sini juga boleh kalian gunakan ya. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Kita akan menentukan OGIF yang sesuai dari histogram pada gambar di atas. Nah, kita ingat kembali ya cara menentukan OGIF yaitu dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Sehingga di sini berdasarkan histogram yang ada, kalian tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, FK yang pertama saya tulis dulu ya biar lebih mudah. Saya tulis frekuensinya di pindah di tempat yang berbeda. Ini pertama adalah 7, keduanya 3, kemudian 14, kemudian 18, kemudian ada 12, kemudian terakhir adalah 6. Nah, frekuensinya sudah, tinggal kita buat frekuensi kumulatif. Yang pertama untuk FK kurang dari terlebih dahulu. Nah, FK kurang dari, ingat kembali ya, sehingga depannya ini sama 7. Kemudian setelah 7 berarti 7 ditambah 3 jadi 10. Kemudian 10 ditambah 14 jadi 24. Kemudian 24 ditambah 18 ketemunya 42. Kemudian ditambah 12 52. Mohon maaf 54 ya, terus 54 ditambah 6 sehingga ketemunya adalah 60. Nah, di sini berarti kita akan menentukan OGIF di grafik Kartesius ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat dulu untuk sumbu Y-nya, ini untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatifnya ini kan terakhir sampai 60 ya, itu harusnya 60. Nah, kita buat skalanya 10-10 saja ya biar tidak terlalu panjang. Nah, ini kalian buat 10, 20, 30, kemudian 40, 50, terakhir adalah 60. Nah, dari sini kita buat sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu merupakan tepi kelas. Nah, karena bentuknya histogram berarti kita tinggal pindah aja tuh tepi kelas yang tadinya di histogram, kita pindah ke sumbu X yang di OGIF. Angkanya persis seperti itu ya, jadi lebih mudah. Nah, tinggal kita tampilkan untuk
tepi kelasnya masing-masing dari 50,5, kemudian 55,5, kemudian 60,5 dan seterusnya ya sampai 80,5. Nah, kemudian kalian buat ogif-nya. Untuk yang pertama itu kan berarti yang kurang dari 50,5, berarti tidak ada 0 ya. Kita mulai dari 0. Yang 55,5 berarti FK yang 7, kemudian lanjut yang 10, kemudian lanjut yang 24, kemudian ada 42, kemudian ada 54. Nah, ini 42, kemudian 54, terakhir itu adalah 60 ya. Yang di atas itu kurang ya, masih tertulis 6, harusnya 60 ya, mohon maaf. Nah, kemudian untuk ogif positifnya berarti kita hubungkan angka-angkanya. Nah, ini mau ditulis lengkap boleh ya, silahkan nanti kalian tulis lengkap dari 60,5 berarti 65,5, 70,5, 75,5, 85,5, terakhir 80,5 ya, terakhir di 80,5. Kita hubungkan ya yang ini, kita buat kurva ogifnya. Nah, ini udah diperoleh ogif yang positif ya. Nah, nanti untuk soal di latihan atau di penilaian nanti bentuknya pilihan ganda yang ogifnya seperti ini ya. Kalian amati untuk FK yang ada di ogifnya, tidak boleh salah ya. Nah, selanjutnya kalau ogif satu lagi ya, yang ogif negatif itu kalian buat dengan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Untuk frekuensi lebih dari, kalian paling mudah gunakan dari bawah ya. Jadi 6 berarti bawahnya juga 6, kemudian ke atasnya tinggal kalian tambah 6 tambah 12 18, 18 tambah 18 36, 36 tambah 14 itu ketemunya adalah 50. Kemudian 50 ditambah 3 hasilnya 53, dan 53 ditambah 7 ketemunya 60. Nah, seperti ini ya. Jadi paling gampang dari bawah saja. Nah, tinggal kamu silangkan ditambah-tambahkan sehingga dapat nilai frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, setelah itu tinggal kalian pindah di grafiknya ya. Kalian buat mulai dari 60, itu mulai dari tepi bawah yang pertama itu ya, yang 50,5, kemudian 53, kemudian ada 50, kemudian ada 36 di sini. Nah, setelah 36 berarti 18, habis 18 itu ada 6. Nah, setelah 6 ini kan masih nyisa satu nih tepi kelasnya. Nah, berarti terakhir di 0. Nah, itu merupakan ogif yang negatif ya. Tinggal kalian hubungkan titik-titik yang sudah kalian buat tadi. Nah, ini sudah sampai 0 ya. Kita buat grafiknya. Nah, itu merupakan ogif yang negatif. Nah, kalau di soal pilihan ganda kalian tinggal amati FK lebih darinya ya. Silakan kalian pelajari baik-baik ya untuk materi ogif ini. Nah, di angka-angkanya ini harus tepat. Nah, seperti itu untuk soal nomor 4. Kemudian next ya, kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, di sini kalian diberikan histogram dari data berat bagasi. Nah, kalian suruh menentukan rata-rata berat bagasi tersebut. Nah, cara paling mudahnya kalian rubah dulu histogramnya menjadi tabel, dan ingat ya untuk histogram bagian pertama itu adalah tepi bawah. Sehingga kalau kita membuat ke tabel kita harus nambah 0,5, kemudian sebelahnya kita kurangi 0,5 sehingga 11 sampai 13. Kalau kalian hitung 11, 12, 13 itu ada 3 panjang kelasnya. Sehingga setelah 13 pasti 14, kalian hitung 3 lagi sampai 16 seperti itu ya. 16 sampai 17. Nah, ini 17-nya sampai 19, kemudian 20 sampai 22, kemudian setelah itu 23 sampai 25, setelah itu 26 sampai 28, kemudian 29 sampai 31. Nah, kalau kalian lihat di histogram ada 7 batang, berarti tabelnya juga ada 7 baris ya. Nah, untuk frekuensinya juga kalian bisa tambahkan langsung di sebelahnya supaya lebih mudah membacanya. Kita mulai yang pertama, frekuensinya itu ada 6, kemudian kelas kedua frekuensinya itu ada 10, yang ketiga 15, kemudian yang keempat ada 8, kemudian 5, 4, dan terakhir 2. Nah, setelah kalian peroleh untuk frekuensinya, kalian ingat ya dengan cara coding kita buat kolom untuk kodenya. Nah, di sini paling mudah kita buat
kode 0 untuk yang frekuensinya banyak. Di sini saya ambil yang 15. Nah, ke atas berarti negatif 1, negatif 2, ke bawah positif ya, 1, 2, 3, 4 urut sesuai dari banyaknya kolom atau banyaknya baris ke bawahnya. Nah, setelah itu frekuensi kalikan dengan codingnya tadi, kita kalikan 6 dengan negatif 2 hasilnya negatif 12, negatif 10, 15 kali 00, kemudian terakhir yang positif ya, ada 8, 10, 12, dan 8 lagi. Nah, setelah itu frekuensi ini kita jumlahkan, kita kurangi dulu ya, dari yang 12 dengan negatif 12 itu pasti sama, negatif 10 dengan 10 juga kita coret langsung. Nah, sisanya berarti tinggal 8 dengan 8, hasilnya 16. Nah, setelah ketemu jumlah dari frekuensi kalikan C-nya atau kalikan codingnya, kita tinggal jumlahkan frekuensinya. Nah, kalau kalian hitung itu totalnya adalah 50. Nah, dari sini kalian langsung masukkan ke rumus rata-rata, yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara ditambah nilai jumlahan dari F kali CI, kemudian dibagi jumlah F, kemudian dibagi dengan panjang kelasnya. Nah, rata sementaranya adalah titik tengah kelas yang dinolkan. Nah, di sini adalah interval 17 sampai 19. Kalau ini kan pendek ya, tinggal kamu hitung aja 17, 18, 19. Nah, cuma ada 3 angka sehingga tengahnya adalah 18. Nah, ini merupakan rata sementaranya. Kalian masukkan XS-nya 18, terus jumlah F kali CI-nya 16 dibagi jumlah F-nya adalah 50, kemudian dikalikan panjang kelasnya. Nah, ini tinggal kamu kurangi ya, dari 14 kurangi 11 hasilnya adalah 3. Nah, setelah ketemu tinggal kalian hitung 18 ditambah 16 kali 3 berarti 48 dibagi 50. Nah, kalian hitung 48 dibagi 50. Ini kalau kalian buat ke bentuk desimal berarti ini jadi 96/100 ya, kita kalikan 2 semua sehingga hasilnya 0,96. Nah, ini dijumlah dengan 18 sehingga diperoleh rata-rata 18,96. Ya, sampai sini dulu untuk video pembahasan kali ini. Untuk soal berikutnya kita bahas di next video. Terima kasih.